Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz yang saya hormati. Selamat bertemu kembali Pak Ustadz. Oke, Semoga Pak Pak. Ustadz sehat selalu. Silakan open cam-nya dulu. Siap Pak Ustadz. Oke ya. Abang dari Kristen. Ya Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Kita sudah bertemu sekali. Saya Oh iya. Saya rasanya ingat. Gimana Bang? Ada yang Abang mau tanyakan? Di luar tema juga boleh gitu. Enggak, kita kalau lebih menghormati Pak Ustadz, kita harus sesuai dengan tema lah. Tapi sebelumnya, bagaimana Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah Pak. Yang terutama Pak Ustadz. Tadi nyimak sampai selesai gitu. Ya, agak saya gimana ya? Saya kurang sepakat jujur ya. Saya sebagai orang Kristen, mohon saya berbicara, izinkan sedikit loh Pak Ustadz untuk sebagai pembuka. Ya Supaya silakan. semuanya akan saya tidak mewakili perkataan saudaraku yang tadi. Saya tidak mewakili. Bahkan kalau bisa, teman-teman Kristen, mari jangan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya merendahkan orang, bahkan sampai menyeberang untuk masuk membahas, apalagi sorry to say, Nabi, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Itu tidak boleh teman-teman. Sangat tidak boleh. Saya mewakili minta maaf untuk perkataan saudaraku yang tadi, saudara-saudara. 8.000 sekian ratus orang memandang. Saya mewakili untuk minta maaf, tidak apa-apa. Saya tidak merasa rendah di sini. Justru inilah cara saya untuk menghormati Anda semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Maafkanlah saudaraku yang tadi yang ucapannya sudah melewati batas. Saya minta maaf. Semoga kita nggak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Karena itu salah. Betul Pak. Ya saya sepakat juga, nggak apa-apalah. Itu kan argumen juga gitu. Ada oknum-oknum seperti itu yang nggak menjaga mulutnya Pak gitu. Tapi saya salut dengan Bapak gitu. Mau mewakilkannya meminta maaf kepada umat Islam atas perkataan pendebatnya gitu ya. Mantap ya teman-temannya. Iya. Satu hal saya izinkan Pak Ustadz, izinkan waktu ruang sedikit. Silakan Pak. Untuk teman-teman Kristen, saya mohon janganlah Anda mau berdiskusi dengan Pak Ustadz, bahkan ini ruang yang besar ya. Saya mohon ya, supaya setiap narasi kita dijaga, kata-kata yang keluar dari mulut kita dijaga. Kalau Anda berbicara dengan, katakanlah mungkin ada kawan-kawan kita yang salah ucap, jangan bawa hanya karena sepihak, akhirnya Anda pun akan terganggu pikirnya. Nggak boleh. Kamu, kita, saya harus membawa kesejukan buat bangsa ini. 8.000 tadi saya tonton, 10.000 mata memandang, kok begitu bahasa kata-kata yang apa ya, sampai tadi saudara sebelum saya kurang terima dengan ucapan itu. Nggak boleh. Padahal dia itu advokat loh Pak. Wah, begini Pak, banyak orang pintar tapi nggak bisa menempatkan dirinya di mana dia harus berbicara seperti itu. Nggak bisa. Iya betul. Saya mohon teman-teman Kristen, saya mohon, kalau Anda nggak suka silakan, Anda suka terima kasih, suka nggak suka dengarkan omongan saya. Bisa nggak kita untuk memberikan kesejukan buat teman-teman kita? Karena kalau kita diminta sebagai narasumber harus bertanggung jawab untuk menjawab. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya nggak usah kita jawab. Jawablah yang bisa kita kuasai dan kita bisa bertanggung jawabkan untuk kita jawab pertanyaan Pak Ustadz yang kita hormati. Begitu teman-teman Kristen ya, jangan kita jadi botol. Saya di sini pakai kamera loh, saya nggak pengecut. Orang berani itu bukan berarti kuat, gagah atau apa. Orang berani karena tidak merasa bersalah seperti itu. Betul Pak. Sepakat saya. Sepakat kalau itu. Iya. Jadi ambil aja, maksudnya itu kan pelajaran dari yang kita diskusikan tadi gitu kan. Silakan untuk berpikir gitu. Nggak perlu lah sampai menghujat itu. Menghujat juga nggak akan berubah kan keadaannya. Apalagi kan kayak gini Pak. Ada di dalam Islam itu kaidah al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaihi gitu. Jadi menghina Islam itu nggak akan turun juga gitu kemuliaannya kan gitu. Gitu.
Ya, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan atau ada yang Bapak pertanyakan, entah dari ajaran Islamnya atau dari kekristenan. Baik, saya tetap harus memposisikan diri saya untuk bertanya di jalur saya aja, supaya tidak menambah sesuatu yang bumbu-bumbu yang kurang sedap menjadi tidak sedap. Tetap yang tidak sedap harus kita buat menjadi sedap. Begitu Pak Ustadz. Betul. Saya. Tadi ada perkataan yang saudaraku yang sudah tadi sepertinya pertemuannya PKPK ya Pak. PKI ya, biar teratur gitu loh Pak. Oke, mungkin masalah waktu ya supaya adil ya. Oke. Iya. Tadi saya dengarkan bukan statement dia tapi statement dari Pak Ustadz sebelum narasi yang disampaikan oleh saudara kita yang tadi itu. Pak Ustadz saya dengar kalau di akhir statement Pak Ustadz berkata seperti ini tadi kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya, bahwa Yesus itu akan turun di hari nanti setelah di penghakiman. Mungkin menurut ajaran teman-teman sebelah ya, menurut Pak Ustadz turun kembali ke dunia dan menjadi sama seperti manusia, menjadi mati. Di situ kira-kira mungkin ya pendapat di ajaran di sebelah itu nggak boleh saya sangkal gitu loh. Tapi di kami itu tidak seperti itu Pak Ustadz. Itu yang saya mau sampaikan. Tidak ada Tuhan Yesus yang kami anggap Tuhan itu naik ke surga dan sudah mendapat tahta dan duduk di samping Bapa Allah di surga. Dan nanti di kitab Wahyu ada tertulis bahwa nanti datangnya seperti orang pencuri, tidak diberitahu, tidak ada yang tahu. Bahkan kesiapan manusia, orang nggak siap dengan segala sesuatunya, baik perbuatannya, kesiapan dirinya, apapun semua serba tidak siap karena kedatangan Yesus itu tidak diberitahu seperti itu. Tapi ada tertulis di kami Pak Ustadz. Tapi di ajaran kami Pak Ustadz tidak mati, turun dari surga, akhirnya mengalami sama seperti manusia akan mengalami kematian. Seperti itu yang saya dengar dari Pak Ustadz. Itu tidak seperti itu di kami ya Pak Ustadz ya. Aku tidak menyangkal Pak Ustadz. Iya. Itu Pak Ustadz. Iya Pak, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada dalilnya kan tadi yang saya bawa. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Di situ dikatakan wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Jadi Nabi Isa itu akan turun kedua kalinya sebagai tanda akan datangnya kiamat kubro. Maksudnya itu kiamat besar. Jadi Nabi Isa itu belum kiamat dia turun gitu. Nah, dia turun sebagai apa? Sebagai ya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Kalaunya di tempat kami, ya buat apa dia turun? Nah, tadi ada dijelaskan di Quran surah Az-Zukhruf ayat 63-nya. 63-nya walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Kan kayak gitu. Jadi dia untuk menjelaskan dengan hikmah apa yang selama ini telah diperselisihkan gitu. Kalau kita merujuk ke hadisnya, ya ini dalam iman saya gitu ya Pak ya. Di dalam hadis kami Nabi Isa itu dia akan satu, ya tugas beliau akan mematahkan salib-salib. Dua, membunuh babi-babi. Ketiga, menghapus jizyah. Nah, kenapa dia disebut mematahkan salib-salib? Bukan berarti dia itu nanti datang ke satu gereja, masuk ke gereja, lalu dipatahin salibnya, bukan gitu. Gak habis-habis nanti kan kayak gitu. Artinya mematahkan segala argumentasi yang telah yang telah menganggap dia sebagai Tuhan gitu. Nah, terus kenapa dia membunuh babi-babi? Ya kan selama ini kan kita dengar dari kawan-kawan kita yang Kristen. Ya, kata Yesus, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Tapi apa yang keluar dari mulut tidak menajiskan. Apa yang masuk ke mulut itu tidak najis kan gitu. Tapi yang salah juga. Gini. Apa yang masuk ke mulut itu tidaklah najis, tapi apa yang keluar ya itulah yang menajiskan. Nah, kan kayak gitu ya. Saya itu tadi ya. Oke. Baik. Jadi seperti itu, yang perkataannya seperti itu. Nah, padahal kan di situ tidak ada menyinggung masalah
menjadi halal itu babi. Kita kan tahu Yesus selama dia turun Pak ya, di Matius 5 17 sampai 18, selama langit dan bumi ini ada, maka satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Artinya kan dia meneruskan ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa. Kita lihat aja di dalam Imamat ya, Imamat 11 nomor 7 dikatakan babi itu haram. Yesaya 66 nomor 17, yang makan babi akan dibinasakan Tuhan. Berarti kalau Yesus ya mengikuti hukum Taurat, artinya dia mengharamkan babi. Nah, inilah kenapa dia datang kedua kalinya, dia membunuh babi-babi. Artinya apa? Dia tidak pernah menghalalkan itu babi maksudnya. Terus menghapus jizyah pajak. Jadi ada sistem yang dibangun oleh Nabi Isa selama dia memerintah nanti. Jadi dia kedua kalinya itu nanti akan memimpin, Mbak. Memimpin manusia, lalu beliau menjadi tua dan wafat seperti kita semuanya. Jadi seperti itu. Kalau di Islam. Kalau di Islam itu ceritanya. Ya, mungkin ada yang Bapak mau tanggapi, silahkan. Itu yang langsung saya ingat, langsung saya tanggap dan saya bertanya sama Ustaz. Yang kedua, masalah tadi saya dengarkan masalah penyelipan. Memang saya tadi mau langsung masuk dari awal ya, tapi saya lagi live. Biasa Pak Ustadz, tugas di TikTok itu kan harus kita selesaikan. Kalau di akun Bapak saya hormat Pak Ustadz, mudah-mudahan. Saya berterima kasih ya, bukan karena sesuatu jadinya ada sesuatu, bukan Pak. Saya kalau memang di sini misalkan bisa bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan ya bermanfaat lah, jangan sampai ada menyinggung lah. Itu harapan yang saya harus bawa di ruang yang besar ini Pak Ustadz, seperti itu. Jadi yang kedua, tadi masalah penyelipan, bahwa ada yang menyerupai, katakanlah, berarti kelanjutannya bukan Yesus yang disalib. Kira-kira begitu kelanjutannya Pak ya. Saya mau bertanya dengan segala kerendahan hati Pak Ustadz ya, bukan dalam arti mencobai. Namun apapun pendapat itu harus saya terima. Nggak boleh saya, bukan begitu, bukan begitu. Ini yang benar. Tidak seperti itu. Hanya boleh kita simpan, kira-kira bisa dibenarkan atau tidak. Mari lebih banyak lagi untuk belajar dan tetap pertahankan pada posisi masing-masing seperti itu, dengan iman percaya masing-masing. Pertanyaan Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi kalau nggak salah statementnya, mohon maaf, kalau Yesus itu dipalsukan, ada yang disalibkan pribadi lain, begitu Pak Ustadz ya. Saya mau umat kawan-kawan banyak mendengar sekarang, melihat, mendengar, dan bahkan tahu apa namanya saya kurang pintar ya untuk membuat satu narasi yang pertanyaan yang sangat langsung mendetail gitu ya. Kira-kira pribadi siapa Pak Ustadz yang pada ketika itu menggantikan posisi untuk disalibkan? Padahal kalau namanya Yesus, saya rasa hanya pribadi Yesus saja yang pada saat itu yang disalibkan, karena ada wujudnya, ada sejarahnya, ada perjalanannya. Bahkan kalau nggak salah ya, karena saya belum pernah ke sana, 14 titik kalau kakak saya udah pernah ke sana. Semua perjalanan itu mereka sudah lalui, sudah jalani, sudah lewati. Bahkan kubur tengkorak itu, Golgota itu ada. Disitulah orang-orang yang hukuman yang penyaliban dilakukan di sana. Pertanyaan tadi itu, bagaimana ajaran teman-teman saya, bukan dalam arti di sini merendahkan, menyepelekan, bukan, supaya saya pun menambah wawasan di sini atau pengetahuan yang lebih daripada yang sudah saya tahu. Kok bisa Pak seperti itu? Baik. Jadi gini Pak, dengan siapa dia diserupakan, kan kayak gitu ya. Oke, baik. Pertama, Al-Quran tidak menyebutkan sebuah nama, kan kayak gitu. Tidak menyebutkan sebuah nama. Kenapa tidak disebutkan sebuah nama? Karena Allah mempunyai rahasia, yaitu Dia perintahkan Nabi Isa-nya sendiri yang akan menjelaskan kepada orang-orang pada saat dia turun kedua kalinya.
sesuai Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi. Nih saya bukakan buat Bapak dan kita baca sedikit ya. Kata teman-teman tunjukkan ayatnya. Nanti nggak ada ayatnya, aduh susah katanya gitu. Meskipun saya hafal baik ya. Nggak apa-apa Pak, silakan. Nih. Oke. Di sini ya, faqalallahu ta'ala ya teman-teman, walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa athi'un. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, kata Nabi Isa. Kayak gitu. Kenapa Nabi Isa itu saya bilang tadi dia mengikuti Nabi Muhammad? Karena nih kita disuruh taat dengan Nabi Isa karena dia akan memerintahkan apa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dia akan memerintahkan untuk menyembah Allah gitu. Nah, ya ada di Al-Quran jawabannya ya kawan-kawan. Jadi sengaja memang tidak disebutkan sebuah nama. Karena ya satu tadi Pak ya, saya jelaskan juga sama kawan kita yang Kristen tadi, bahwa sahabat Nabi pun tidak menanyakan dengan siapa dia diserupakan. Kayak gitu. Dan Nabi tidak menjelaskan juga ya dengan siapa dia diserupakan. Dan Allah pun juga tidak menjelaskan. Kalaupun ya ada pertanyaan saat Nabi Muhammad diturunkan wahyu tersebut, ada pertanyaan kepada siapa, pasti akan dijelaskan kan kayak gitu. Tapi tidak disebutkan sebuah nama di situ. Karena apa? Memang dirahasiakan dan tugas Nabi Isa-nya lah yang turun kedua kalinya untuk menjelaskan hal tersebut, bagaimana kronologinya. Jadi seperti itu. Jadi apakah dia diserupakannya seperti ini, seperti itu? Yang jelas yang benar dia akan menjelaskan turun kedua kalinya. Tapi kalau kita melihat nih ya secara argumentasi ya Pak ya, secara argumentasi An-Nisa 157 itu ada bermacam-macam pendapat Pak di dalam ulama Islam. Ini teman-teman perlu tahu juga ya, macam-macam pendapat teman-teman di ulama Islam. Satu, ada yang betul-betul menolak bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib ya. Ini pendapat ya, tapi digantikan oleh seorang muridnya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini pertama, pendapat pertama. Pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua bahwa yang disalibkan itu jasadnya Nabi Isa, tapi hakikatnya bukan Nabi Isa lagi gitu. Ini pendapat ulama yang kedua. Kalau tidak salah ini pendapat ulama dari ulama Syiah. Ini akan bertentangan dengan ayat yang pertama. Kenapa? Wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh. Wa ma sholabuhu, dia tidak disalib. Jasadnya memakai jasad Nabi Isa, hakikatnya ruhnya bukan Nabi Isa lagi gitu. Ini pendapat yang kedua. Ini agak lemah menurut saya pendapatnya gitu Pak. Kalau pendapat yang ketiga ya, pendapat yang ketiga, kita mengetahui bersama ya, mukjizat Nabi Isa itu, apalagi di dalam Bible, di dalam kitab Kristen, Nabi Isa itu bisa merubah rupa Pak, bisa menyerupakan rupanya. Nih, coba kita lihat ya di kitab Anda, di Markus 9 nomor 2 nih. Di sini ya, lalu Yesus berubah rupa. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Tuh. Nah, kan? Artinya apa, Pak? Yesus itu atau Nabi Isa itu mempunyai mukjizat, dia bisa merubah rupanya sendiri gitu loh. Mana mungkin dia bisa ditangkap? Pikir dah kayak gitu. Mana mungkin dia bisa ditangkap, sedangkan beliau punya mukjizat bisa merubah rupa. Kayak gitu. Itu di kitab Anda loh yang mengatakan seperti itu. Beliau bisa merubah rupanya sendiri. Gak mungkin bisa ditangkap gitu.
Mungkinkah beliau juga akan membuat duplikatnya, ya duplikat dirinya, kan kayak gitu, duplikat dirinya bisa jadi kan dengan mukjizatnya. Ah, jadi seperti itu banyak gitu, banyak kemungkinan. Artinya apa? Yang jelasnya nanti yang benarnya beliau sendiri yang akan menjelaskan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tersebut. Apa yang selama ini kita perselisihkan, beliau yang akan meluruskan gitu, Pak. Jadi sedikit untuk kata merubah wajah. Aduh, suhu saya tinggi banget Pak Ustadz. Aduh. Nah, kemana beliau? Ngadat. Ngadat beliau. Waduh, lak. Pingsan ini, aduh Pak. Aduh, padahal beliau enak-enak kali ya, orangnya diajak diskusi ngadat ini. Aduh, ngadat beliau. Turun dulu ya. Keputus tuh, keputus. Cari yang seimbang ilmunya Ustadz, mana nggak ada tandanya di bawah itu. Ini botol, ini pinter, kagak ada. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Pi. Ya, Anda Kristen? Kembali Kristen Katolik. Oke, Katolik. Gimana nih Bang? Menurut Anda Bang, yang saat ini terjadi perpecahan di Kristen Indonesia, Ya. ada yang mengatakan salib rencana iblis dan banyak pendukungnya. Ada pula yang mengatakan penyalipan itu rencana Allah Bapa, juga ada pendukungnya. Nah ini yang ketiga tadi ditambahi oleh apologet Muslim, ya, apologet Kristen, katanya keinginan manusia. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, iblis dan Bapa kerjasama, mereka adalah satu. Bingung saya, heran, mana yang betul dah? Mana yang betul? Coba jelaskan sama saya, coba. Teman-teman. Pada konsepnya itu Bang Pi, itu kan sudah ada dinubuatkan di Yeremia. Kalau kau bilang itu nubuatan, berarti kau pilih B dong. Rencana dari Allah Bapa. Sebetulnya bukan rencana Allah Bapa seperti itu. Bukan juga, pelin-pelan ini jadinya. Pelan. Iya, di situ kan mendengarkanlah dulu. Suara ente kecil Bang. Bang bisa dikerasin nggak? Suara ente kecil kali. Iya ya, cuma segitunya Bang, nggak ada ini alat pendukung Bang. Oh ya udah, ya. Kalau Yesus itu memang sudah dibilang bukan direncanakan, tapi sudah ditakdirkan. Udah ditakdirkan. Jadi kalau direncanakan ini seolah-olah Allah itu jahat kan gitu. Iya, Allah itu jahat. Sudah ditakdirkan gitu, ditakdirkan. Berarti tetap aja kalaunya ditakdirkan Tuhan Allah Bapa itu jahat tetap. Dia menakdirkan anaknya agar mati. Itu tetap parah itu. Nggak ada perubahan itu Bang. Tetap Tuhan Anda kejam jadinya. Bukan. Pada konsepnya Tuhan itu bukan mati. Secara manusiawi dia udah mati memang. Tapi kan tubuhnya nggak mati. Bukan seperti yang tertulis dari tanah kembali ke tanah, tapi dia dari roh kembali jadi roh. Kembali jadi roh kayak gitu. Dia kan dari roh kudus. Dari roh kudus menjadi roh kudus pula kayak gitu. Ya kan dia malaikat. Dulu dia itu malaikat, bukan manusia, bukan keturunan Adam sebetulnya. Waduh. Makin puyeng Bang, makin puyeng jadinya. Puyeng iya. Kalau Kristen kan otaknya tingkat tinggi Bang, makanya teknologinya. Aduh. Kagak iya. kata saya Pudin Bang ya. Lihat dipecahkan Bang. Bang. Saya mau bukakan satu video dulu sama ente ya. Nih, coba kita dengar dulu ya. Sabar.
Nih apa kata dia nih, Bang? Nih. Baik-baik ya, dengar baik-baik. Syarat menjadi orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia itu adalah satu-satunya syarat menjadi orang Kristen itu adalah bodoh. Untuk menjadi orang Kristen itu nggak susah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Itu Bang, ya, bukan pintar Kristen itu. Dengar dulu. Itu kan penilaian Abang. Bukan penilaian saya, itu bicara pendeta Saifuddin Ibrahim kayak gimana? Kita udah kelainan itu, Bang. Kita berdiri dari perintah Yesus sampai ini hari. Aduh. Lah terus kayak gimana? Menurut Anda siapa yang merencanakan? Yang merencanakan. Yesus itu kan dia ini ingin menyelamatkan manusia dari maut. Ya. Jadi dengan cara dirinya dikorbankan. Dirinya dikorbankan? Ya, dikorbankan. Coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2. Ya. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Ya. Jadi yang mana yang betul? Kehendak Bapa di surga atau kehendak iblis nih? Atau kolaborasi mereka? Aku iblis dan Bapa adalah satu mungkin gitu. Anda Bang Pi, bisa Anda contohnya lah, bisa Abang kategorikan Allah itu seperti apa? Dikategorikan, nggak bisa dikategorikan. Bahkan besok Allah tahu berapa kali Abang itu mau mandi. Bahkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus, Allah sudah tahu. Terus? Itu. Jadi, ada pun di sana penjelasan sebelum-sebelumnya, itu kan dari nubuatan. Allah sudah tahu. Bagaimana iya. Yesus. Kalau itu saya nggak masalah untuk masalah doktrinnya. Cuma yang benar yang mana? Iblis kah atau Bapa di surga kah? Bingung saya. Kristen Indonesia terpecah. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang Bapa di surga. Sampai Esra Soru ribut. Siapa lagi tuh pendeta siapa tuh? Ribut juga. Konsepnya gini, kalau Yesus tidak mati tersalibkan, nubuat para nabi-nabi sebelumnya itu belum digenapi. Belum digenapi. Iyalah. Itu kan nanti apa nubuatan itu? Jadi kehendak Bapak gitu. Kehendak Bapak. Beda lagi ya kan teman-teman. Kehendak Bapak yang ini ya. Kalau Ibu Karyana tadi rencana iblis dukung Edis. Nubuatan Nabi Yesaya. Ini nggak ada yang benernya ini ya. Aduh. Sakit kepala saya dengar ya teman-teman. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Ya, Ibu Karyana tadi itu rencana iblis katanya. Kata abang ini rencana Bapak. Ada. Konsepnya gini Bang Pi. Karena Yesus itu adalah firman kan gitu. Enggak ada urusannya ke situ, enggak ada. Iya, bukan enggak ada. Yang saya tanyakan tentang masalah rencana gitu. Bang, makanya tukang pembangkang Yesus itu, Bang. Apa perintah Tuhan dia mau? Saya membahas tentang masalah penyalipannya aja gitu, rencana siapa. Tapi kalau abang memilih rencana Allah, berarti jawabannya ikut bom gitu ya. Kalau bukan ikut Edis. Dengar dulu Bang. Kalau contohnya abang advokasi, pengacara, butuh adalah di hakim Bang, bukan sama Bang. Iya. Kayak gini aja ya. Saya bingung gitu. Yang benar yang mana? Atau salah dua-duanya dah? Kok salah dua-duanya?
perjalanan Yesus itu Allah sudah tahu sebelum-sebelumnya. Dia nanti seperti Aduh. ini, dia nanti seperti ini kan. Berarti kau mau bilang bahwa Allah Bapa itu kejam. Allah Bapa itu kejam. Sebetulnya Allah Bapa itu udah murka loh sama manusia. Hah? Murka. Waduh. Murka dia. Aduh, ya. Manusia Udah tahu itu dah. sahabat Yesus. Dengar dulu. Jangan dulu lari kau. Apa jangan Manusia lari? itu- Enggak, saya Bang akan naikkan Kristen yang lain lagi gitu satu-satu. Saya mau minta jawaban mereka gitu. Mana yang banyak malam ini? Voting gitu, voting aja udah. Menentukan yang benar antara Edis dan Bom Bom, saya naikkan Kristen nih ya, voting malam ini satu-satu udah ya teman-teman ya. Tunggu dulu. Apalagi? Biar abang tahu kalau Tuhan itu sudah tahu itu. Abang Pi pun tahu dia kapan Abang Pi mau makan, kapan mau. Ya, saya nggak bahas itu Bang. Yang saya bahas itu ya pilihan ganda. A. Rencana Edis iblis gitu ya. Masalahnya Edis dengan iblis hampir sama gitu. Mana sama? Terus atau yang B gitu ya. Yang B rencana Allah Bapa kan gitu. Yang C rencana manusia. Yang D ya Allah dan iblis adalah satu, kerjasama. Ternyata abang jawab B. Ya makasih ya. Nah itu aja sih. Iyalah. Bukannya rencana iblis. Mana ada iblis merencanakan keselamatan? Berarti Edi salah gitu. Dengar dulu, yang rencana iblis. Bentar, saya mau tahu. Berarti Edi salah. Dengar dulu. Kalau Saya iblis kan itu beda sama itu. Bang. Saya Aku ini Katolik, menanyakan gak neko-neko gitu, langsung to the point. Berarti Edi salah. Tahu originalnya Bang. Katolik aku ini Bang. Ya iya, yang saya tanyakan berarti Edi salah gitu. Soal itu keimanan itu Bang. Waduh, Kalau soal gak salah nyambung itu Bang. soal manusia Yang saya ya, Bang. tanya Edis itu salah atau betul? Dengar dulu Bang. Kalau Aduh, soal Bang. kemanusiaannya Bang. Kalau iya. Kalau Saya dibilang Bang sungguh perhatikan sungguh, pertanyaan saya. Berarti Edis salah menurut Anda? dengar dulu, bukan Edis sekarang. Kamu pun salahnya kau. Saya nggak ada bahas yang lain Bang. Saya menanyakan aja sama Anda. Berarti Edis salah. Rencana Allah Bapa penyaripan itu. Edis salah lagi ya Bang. Kayak gimana? Aduh. Dengarkan dulu. Dengar apa Sama- lagi? Udah ada jawabannya dari Anda. Makanya saya akan tarik Kristen yang lain lagi gitu. Untuk Biar untuk dengar dulu apa? ya, Bang, udah. Nanti sampai ku bilang ini takut kau rupanya. Aduh. Segininya host yang ditonton 1,8 Jawabannya B ya teman-teman. Ada lagi Bang? Takut dia mendengar Ada lagi nggak? penjelasan dari si original ini Bang. Aduh, ya udah saya turunkan dulu dah ya. Kacau. Aduh. Heran saya teman-teman. Saya itu bahas pilihan ganda, bukan bahas doktrin ya. Cobalah paham-paham gitu ya. Aduh. Tadi Ibu Karyana ya katanya rencana iblis. Kata abang yang tadi rencana Allah Bapa. Satu-satu udah teman-teman ya. Coba kita cari lagi yang lainnya, pendapatnya kayak gimana. Mana yang betul? Cari yang bening. Ya. Gak ada yang bening. Kau ini posting ulang lah. Nuntut saya cari yang bening tapi kau kagak posting ulang, macam mana? Kagak nyangkut kalau kau kagak posting ya. Oh iya ya, Luga Tambunan ya. Nanti coba saya hubungi Bang Luga dah. Suruh naik buat jelasin gitu ya. Halo, selamat malam. Ini nih. Gimana cara menghidupkan ini? Menghidupkan Malam, kamera, Bang. Tuh buka kameranya. Nyalakan.
Abang Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Ya itu nyalakan aja, kameranya nyalakan. Itu udah bisa dibantu nyalain, Bang. Lah, tadi kan saya kirim undangan. Klik nyalakan ini. gitu. Ya. Ini nyala, Bang, udah? Kelihatan belum? Belum. Nah, udah. Nah, baru ya. Silakan. Bang, saya mau tanya, Bang, mana yang betul? Penyalipan ini rencana iblis atau rencana Tuhan sih? Atau keinginan manusia? Atau iblis dan Bapa kerjasama? Dah, bingung saya. Oh, jadi sebenarnya seperti ini, Bang. Pertanyaan ini sebenarnya nggak layak disandingkan iblis itu dengan Allah Bapa. Karena pada dasarnya itu sungguh sangat jauh, tidak bisa dijadikan suatu pertanyaan apakah itu rencana iblis atau rencana Allah. Seperti itu. Aduh. Gini, Bang, ya kita kagak bahas masalah doktrin kagak gitu. Bukannya tidak boleh ditanyakan. Masa jemaat Anda seluruh Indonesia nanti imani saja. Kagak boleh nanya gitu. Baik, kalau Abang harus menanyakannya, saya akan jawab, Bang, ya. Ya iya. Artinya, mana yang betul? Apakah iblis atau Allah Bapa? Jadi kita menjawab ini bukan seperti menjawab pertanyaan seperti anak SD, Bang, ya. Jawabannya seperti ini, agak panjang sedikit, Bang. Manusia jatuh ke dalam dosa, jadi Allah itu murka kepada manusia. Harus ada satu orang yang bisa menanggung murka itu untuk menyelamatkan satu manusia, untuk menyelamatkan seluruh manusia. Satu pun tidak ada yang bisa. Ini doktrin, Bang. Ya, doktrin. Yang saya tanyakan sama Anda, ya, menurut Anda penyalipan itu rencana iblis atau rencana dari Allah Bapa gitu? Nah, Abang harus sabar, Bang. Soalnya ini nanti pasti saya jawab, tapi saya jelasin dulu. Jadi setiap jawaban itu kan ada jalannya gitu, ada dasarnya seperti itu, Bang. Saya akan jawab, tapi dasarnya saya sampaikan dulu, Bang, ya. Sabar ya, Bang. Baik. Jadi manusia jangan panjang-panjang gitu. Biar ada poinnya. Sampai 3 menit. 3 menit ya. Nggak nyampe 1 menit, Bang. Jadi manusia yang jatuh ke dalam dosa membuat murka Bapa itu tidak bisa menerima dosa. Jadi siapapun yang jatuh ke dalam dosa harus dimurkai, harus dihukum. Tapi rencana penyelamatan sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu sudah ada, Bang. Jadi rencana untuk menyelamatkan manusia itu berasal dari Allah Bapa dengan cara bahwa Yesus harus mati di salib. Seperti itu, Bang, jawabannya. Jadi A atau B? A rencana iblis, B rencana Bapa. Rencana Bapa berarti rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, tapi rencana iblis untuk membinasakan manusia. Tetapi rencana iblis itu dipakai oleh Bapa. Sekarang saya tanya, berarti Edis salah? Kalaupun Edis salah, itu mungkin Edis juga nanti bisa mengkoreksi diri sendiri, atau mungkin dia juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih, asalkan dia nanti bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Misalkan kita tidak tahu apa yang ada saat ini di dalam pemikiran dari Edis. Tadi ada, Bang, tadi ada Edis bikin PT, ya orang-orang seperti Anda kayak Bom-Bom itu anak kemarin sore katanya, baru nongol, nggak paham. Apa? Kami orang Kristen itu, Bang, bukan orang yang gampang sakit hati, Bang. Jadi perkataan-perkataan seperti itu sangat mudah kami maafkan, Bang. Jadi kalaunya menurut Anda ini adalah rencana Bapak, berarti Tuhan itu, Allah Bapa itu kejam gitu. Bukan, mengutus anaknya untuk mati. Anaknya itu adalah satu dengan Bapa.
Masa sih Jadi- Tuhan merencanakan pembunuhan sih? Aneh. Malah tambah aneh menurut saya kalau Tuhan yang merencanakan pembunuhan anaknya sendiri. Merencanakan keselamatan bagi manusia, dan dosa-dosa manusia ditimpahkan kepada satu orang yang sangat dia kasihi, itu anaknya, Bang. Lah, Itulah Yesus. kalau dia ya Bang ya, mengutus anaknya untuk mati, itu artinya apa? Bapaknya merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Dia tidak akan mati selama-lamanya, Bang. Waduh. Ketika dia Yesus kan sudah naik ke surga, Bang. Yesus sudah naik ke surga, Bang. Menebus dosa abang juga, Bang. Aduh, kenapa ditumbalin itu anak? Ya. Bukan ditumbalin, Bang. Karena hanya anak itu yang bisa melakukan itu. Ya berarti Yang bapaknya kejam dong kalau kayak gitu. Bapaknya itu sangat mengasihi abang dan kita Kalau semua. mengasihi dia selamatkanlah itu anak. Ngapain dibiarkan mati? Yohanes 3 ayat 16 itu, Bang, ada dasarnya. Karena Aduh. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban penebus bagi saya dan abang juga. Nggak ada juga di situ disebutkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepada dia saja aku berkenan, maka salibkan dia. Nggak ada. Ada perintah itu, Bang. Tetapi Mana? tidak ada perintah itu, tetapi dia telah mengutus anaknya untuk melakukan misi penyelamatan, yaitu dengan cara apapun dia akan jalani, baik dia disalib, baik dia disesah, itu Misi dia akan penyelamatan. taat. Gimana Seperti mau itu. Bang? Gimana mau menjalankan misi penyelamatan sedangkan dia saja sama tentara Romawi kagak selamat, Bang? Dia nyelamatin dirinya sendiri aja kagak bisa gitu loh. Secara Mau fisik itu, menyelamatkan Bang. orang lain gitu. Secara fisik itu. Artinya Kalau dia mati di kayu salib, itu artinya rencana keselamatan untuk menebus dosa-dosa manusia itu sudah terjadi. Tapi seandainya tadi dia tidak mati di kayu salib, dia melepaskan dirinya, maka yang terjadi adalah manusia tidak akan bisa diselamatkan dengan jalan percaya kepadanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus saat ini, karena Yesus telah mati dan bangkit, naik ke surga, manusia yang percaya kepadanya selamat. Aduh. Coba Anda nih baca nih ya. Saya tunjukkan satu kali ya ayatnya ya. Baca nih Bang ya. Baik. Yohanes 13 nomor 2 ya. Oke? Baik, Bang. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Tuh. Ya. Betul. Iya. Jadi iblis senantiasa mencari untuk membinasakan siapa yang bisa dia binasakan. Jangan. Iya, berarti iblis dong yang menginginkan penyalipan. Menginginkan penyalipan. Tetapi kalau rencana keselamatan berasal dari Bapa, semua rencana iblis itu tidak akan bisa berjalan kalau Bapa tidak berkenan. Berarti ini rencana iblis gitu penyalipan. Iblis bisa melakukan apa yang dia mau sebatas Bapa surgawi mengizinkannya. Kalau Bapa surgawi tidak mengizinkan, itu mana tidak akan yang terjadi. betul, Bang? Rencana iblis kah? Rencana Bapak kah? Atau jangan-jangan Anda mau katakan kerjasama mereka gitu? Itu datang daripada Bapa surgawi. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa di Taman Eden, rencana penyelamatan itu sudah ada. Ada itu, Bang. Nanti dikatakan di sana bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitmu. Jadi yang meremukkan tumit itu adalah ketika Yesus disalibkan, itu bagian dari apa yang telah dikatakan. Oke, itu kejadian yang telah lalu. Saya nggak bahas ke situ, Bang. Artinya kayak gini. Anda mau katakan iblis dan Bapak sekongkol gitu. Rencana iblis itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi rancangan kebaikan bagi
Oh, kerjasama berarti kata abang kalau kayak gitu. Kalau Tuhan pakai rencana iblis berarti kerjasama dia. Jadi bukan seperti itu. Contohnya ketika Ayub, Bang. Ayub itu diuji. Ayub itu dihancurkan, tetapi Bapak bilang apapun kamu bisa lakukan kepada Ayub kecuali nyawanya. Gitu loh, Bang. Jadi apapun yang terjadi kepada Ayub, istrinya mati, anaknya mati, penyakit, kulit dan sebagainya terjadi kepada dia, tapi karena itu diizinkan oleh Bapa. Nyawanya jangan dicabut, kan begitu, Bang. Ruwet, Bang. Sakit pala saya, serius. Ruwet, beda-beda jawabannya ya, teman-teman, yang nggak ada yang sama ini. Serius, Bang. Kita tetap saling menghormati. Abang ini kalau saya simpulkan tadi rencana Bapak atau kerjasama gitu jawabannya. Artinya Bapak dengan iblis itu tidak pernah kerjasama, Bang. Tidak pernah kerjasama, berarti rencana Bapak gitu. Iblis itu selalu jadi pengennya Anda mengatakan bahwa Bapak merencanakan pembunuhan untuk anaknya. Bukan. Jadi Bapak memberikan suatu korban yang sangat-sangat memberikan korban kan? Itu anaknya. Ya, jadi anaknya. Berarti kejam itu. Numbalin anak sendiri, kejam itu, Bang. Begini, Bang, anak itu tidak hilang selamanya, Bang. Itu misi, Bang. Jadi misi ketika anaknya diutus, dia itu menderita dan dia itu mati. Tapi ketika dia melakukan apa, dia dihidupkan kembali, Bang. Bertentangan dengan ajaran Anda. Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kan gitu. Betul. Iya. Kalau dia ajarannya kasih ya, kagak mungkin dia numbalin anaknya. Dia istilahnya di sini karena dia sangat mengasihi, Bang. Sangat mengasihi manusia. Saya dan abang, kita semua itu sangat dikasihi oleh Bapa sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi anaknya yang tunggal itu tidak mati selamanya. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit ke surga, naik. Saat ini dia ada di surga, Bang. Melihat pembicaraan kita ini, Bang. Aduh, kebanyakan makan pepaci. Aduh. Jadi jawabannya yang mana, Bang? Rencana Bapak di surga. Pertanyaan abang ini bukan sesuatu yang harus dijawab secara seperti kalau saya sudah jelaskan tadi, Bang, apa yang setelah saya jelaskan, abang sudah bisa tarik kesimpulan, Bang, kemana saya. Berarti rencana Bapak di surga gitu. Kalau pendapat rencana Bapak untuk menyelamatkan manusia dengan cara anaknya disalibkan oleh manusia-manusia yang jahat, yang berhati iblis, yang sudah dipengaruhi iblis seperti Judas tadi kan, Bang, sudah dirasuki oleh iblis. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu adalah orang-orang yang terkutuk, yang tidak akan selamat. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika dia telah mati, bangkit dan naik ke surga, itu adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia keselamatan seperti abang. Oke, ya kalau kayak gitu jawaban Anda saya nggak maksain juga ya teman-teman. Tepuk tangan ya. kita berikan penilaiannya ya. Silahkan Anda nilai sendiri jawaban abangnya. Oke, Bang. Ini Kristen yang lain di bawah juga antri ya memberikan pendapat. Boleh saya gantikan dulu ya? Ya, makasih, Bang. Sama-sama. Makasih, Bang. Selamat malam. Wah, 21 udah teman-temannya, 21. Lebih condong rencana Bapak di surga katanya. Lebih condong ke bom-bom. Baik, ya. Tenang teman-teman, saya belum ngantuk belum ya. Kalian mau sampai jam berapa?